Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah menjalani puasa Ramadan memasuki hari yang ke-16. Ini adalah kesempatan baik kita untuk mengevaluasi dan introspeksi diri terhadap ibadah puasa kita. Apakah benar-benar ibadah puasa kita mampu menghadirkan kita sebagai pribadi-pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengan kewajiban puasa Ramadan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa Ramadan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Karenanya kita harus mengevaluasi apakah puasa kita memberikan pengaruh bagi kehidupan kita. Apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti, memberikan warning kepada kita. Ternyata ada orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atas." Berapa banyak, ini berarti banyak, tidak sedikit. Berapa banyak orang yang puasa yang ia dapatkan bagiannya hanyalah sekedar lapar dan haus semata. Berarti ada orang yang puasa tapi gagal meraih derajat takwa. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang qiyam Ramadan, tarawih, menghidupkan malam dengan ibadah, tapi yang ia dapatkan hanya sebatas begadang, tidak tidur saja. Tentu ini adalah sebuah kerugian besar, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Lalu apa ciri-ciri ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai bahan evaluasi, setelah kita melakukan beberapa hari puasa dan masih tersisa beberapa hari lagi, maka ini menjadi penting untuk kita lakukan perbaikan jika kita mendapati ada kekurangan-kekurangan. Di antara ciri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hasanatu ba'dal hasanah, yaitu hadirnya, lahirnya dalam kehidupan kita kebaikan demi kebaikan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa untuk menandai bahwa ibadah puasa kita diterima oleh Allah, maka dalam beberapa hari ini kita semangat melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita melakukan ibadah puasa, kemudian kita semangat melaksanakan sholat 5 waktu.
Kita berpuasa semangat untuk membaca Al-Quran. Kita berpuasa semangat kita untuk bersedekah. Kita berpuasa semangat kita untuk birrul walidain. Kita berpuasa semangat kita untuk mengucapkan yang baik dan menunjukkan dengan perilaku-perilaku yang baik. Intinya bahwa di antara tanda dan ciri ibadah kita diterima dalam beberapa hari ini, kita menyenangi dan semangat melakukan kebaikan. Begitulah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha, bahwa termasuk balasan bagi suatu kebaikan adanya, munculnya, lahirnya kebaikan setelahnya. Karena itu, jika kita berpuasa tapi malas untuk melaksanakan sholat, bahkan na'udzubillah, puasa iya tapi sholat ditinggalkan, ini jelas ibadah yang tidak diterima. Puasa iya tapi mulut kita masih juga mengatakan yang bohong, dusta, masih suka memfitnah, menyebarkan hoax, menyakiti orang lain, masih suka berbuat zalim. Jelas itu bukanlah puasa yang diterima. Karena Allah mewajibkan puasa ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan ketakwaan yang Allah inginkan adalah bukan hanya kita rasakan kebaikan pada diri kita semata, ketakwaan personal, tetapi juga bagaimana orang lain, lingkungan terdekat kita, keluarga kita, tetangga kita, mitra bisnis kita, kawan-kawan kita, seluruhnya merasakan aroma takwa. Dan itu berarti tanda, ciri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara tanda ciri ibadah puasa kita diterima oleh Allah sebagai bahan evaluasi dan juga untuk memperbaiki diri kita dalam menjalankan puasa hari-hari berikutnya adalah ihtiqarul amal wastisgharuhu fil qalb. Bagaimana kita merasa kecil, merasa masih jauh dari kesempurnaan, tidak pernah merasa sempurna, tidak pernah jumawa, sombong, takabur bahwa kita telah melaksanakan ibadah yang agung dan luar biasa ini, tetapi kita masih saja merasa kurang, masih merasa kecil. Dan ini memotivasi kita untuk kemudian terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Perasaan seperti ini penting agar kita terus semangat memperbaiki kekurangan kita dan terus meningkatkan iman takwa kita kepada Allah melalui ibadah ini. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, wa alamatu qabuli amalik, dan di antara tanda diterimanya amalmu, termasuk ibadah puasa kita dalam beberapa hari ini, tandanya adalah ihtiqaruhu wastisgharu fi qalbik. Ketika kita merasa amal kita sebanyak apapun dalam 16 hari ini, infak sedekah kita sebanyak apapun, salat kita sebaik apapun, tetap kita merasa kurang, sehingga kita terus istiqomah dan tidak pernah berhenti kecuali mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ketika mati, kematian datang, maka itulah akhir dari seluruh kehidupan kita, akhir amal kita. Karena itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Nabi SAW memberikan contoh dan mengajarkan kepada kita, ketika kita selesai menuntaskan ibadah yang terbaik sekalipun, termasuk ibadah sholat yang merupakan amalan pertama yang akan diaudit oleh Allah pada hari kiamat, itu pun selesai kita melaksanakan sholat, salam, tidak pernah Nabi mengajarkan untuk mengucapkan Alhamdulillah, tetapi yang kita baca adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang bertakwa yang akan ditempatkan di surganya nanti. Di antara sifatnya, kebiasaannya, amal yang dilakukan di dunia adalah mengalokasikan waktu malam untuk munajat kepada Allah. Itu pun setelah tahajud, munajat, qiyamul lail, tidak pernah merasa sombong jumawa. Tetap selesai itu wabil ashari yastaghfirun, sambil menunggu subuh mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah memuji wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar memohon ampun di waktu sahur. Yang sudah barang tentu orang seperti ini telah melaksanakan tahajud qiyamul lail. Itu pun masih memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat 60 dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Aisyah radhiyallahu anha sempat salah paham, lalu konfirmasi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah orang-orang wa qulubuhum wajilah yang hatinya bergetar takut seperti ini, apakah mereka ini adalah orang-orang yang setiap harinya maksiat, yaznun, zina, wa yashrabunal khamr, minum khamr, mungkin mencuri atau maksiat-maksiat apapun, apakah itu yang kemudian menjadikan mereka takut kepada Allah?" Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman yang salah ini dengan mengatakan, "La ya binta Siddiq." Tidak benar itu wahai bintu Siddiq. Tetapi yang dipuji Allah, disinggung Allah, orang yang takut ini adalah humul ladzina yusallun. Mereka adalah orang-orang yang rajin salat, rajin tahajud, rajin berpuasa, rajin bersedekah, tetapi tetap masih merasa khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima. Ketika menghadap Allah kemudian tidak diterima amalnya. Mereka inilah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Kemudian Allah sampaikan ulaikal ladzina yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Begitulah manusia-manusia mulia. Terakhir yang ketiga, di antara tanda ciri ibadah puasa kita diterima adalah hadirnya perasaan tenang, tentram, bahagia. Kita menikmati dengan kelelahan-kelelahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa ini mengantarkan kita menjadi lebih tenang, lebih tentram hati kita, kita bahagia dengan menjalankan ibadah ini, maka itu tanda baik bagi diterimanya ibadah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Albir matma'anna ilaihin nafs, matma'anna ilaihil qalb," wa fi riwayah, bahwa yang namanya kebaikan termasuk puasa pasti akan mengantarkan kepada ketenangan hati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang beriman dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dan seluruh amal ibadah adalah zikir kepada Allah, hati mereka menjadi tenang. Maka ketika ada ketenangan hati kita, ketentraman jiwa kita, kita merasakan kebaikan meskipun capek, haus, lelah, lapar, tapi natamatta bimataibil ibadah. Kita menikmati dengan kelelahan-kelelahan ibadah ini. Siang dan malam kita isi dengan ibadah, tilawatil Quran, sedekah dan beragam amaliyah Ramadan lainnya. Tapi kita menikmatinya, maka itu pertanda baik bagi diterimanya amal ibadah kita. Sebab wal itsm, kata Nabi, sebaliknya dosa itu mahaka fi nafsika, sesuatu yang mengganjal, tidak membuat tenang hati kita. Maka ketika seseorang ibadah lalu tidak merasa tenang, tidak merasa tentram, berarti ada masalah dengan ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, qiyam Ramadan kita, tilawatil Quran kita, sebagaimana yang selalu kita minta kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Semoga seluruh amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.